Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ittakhadallahu waladan subhanahu wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya tsumma ilaina marji'uhum tsumma nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Qalu ittakhadallahu walada. Qalu padha ngucap sapa wong akeh. Wong akeh niku ayil Yahudi dise wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Waman lan wong jama ingkang nyangka sapa man annal malaikata sak temene malaikat iku bana tuwa iku pira-pira anak wadone Allah. Mereka ngucap ittakhadallahu walada. Ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring alqailin sing ngucap ngono subhanahu kan wa suci Allah. Tanjihan kelawan nyucekno lagu maring Allah anil waladi saking ngalap anak. Wa ta Allah al-ghani hudat sing semuge. Sing ora butuh angkul li ahadin saking saben-saben wong suci. Wa inna ma yatubu ang mestine goleki alwalada ing anak sapa man wong yakta kang butuh sapa man ilahi maring walad. Lagu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lagu tetep kedhi Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardh kang ing dalam bumi. Apane milkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. In indakum min sultanin bihadza. Ai ma indakum tegese ora ana iku ana ing sanding sira kabeh min sultanin utawi hujjah ilmiah atau argumentasi ilmiah, hujjaten tegese hujjah ilmiah. Biada kelan ikhlas pengucapan, ai biada lagi tegese kelan ikhlas perkara takulu nahu kang ucap sira kabeh ing hadza. Atakuluna ana ngucap sira kabeh ala wahi ing atase apa maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Utai dawu atakuluna iku istifham taubihin iku istifham sing kanggo melehno kanggo menapa nggih melekaken kanggo mencati ini. Kul ngucap sira Muhammad innal ladzina satamna wong akeh yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala wahi ing atase apa al-kadziba ing kedustaan. Binis batil waladi kelan isbato anak ilahi maring Allah la yusifuna ora bakal bejo sapa ladzina. Lais aduna tegese ora bejo sapa alladzina mata unfid dunya. Lalu tetep kedhi alladzina mata unte kesenengan qalilun ingkang sithik di dunya ing dalem dunya. Ya tamatauna gawe seneng-seneng sapa ngakeh bi iklan almata muddata hayatihim ing masa uripe alladzina. Suma ilaina mongko nuli maring ingsun marjium te baline wong akeh dilmoti iklan mati sumanuti ku mongko nuli ngicepno ingsun ing wong akeh alaja kesadit. Ing siksa sing banget badal mati sause mati. Diman bab perkara kanu kang ana sapa ngake yak turuna padha ngakhiri sapa ngake. Watulan macakno sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad alaihi mengatasi kufar Mekah iku kufar Makkah tegese kafir Mekah. Naga anuhin ing cerita tentang Nabi Nuh. Khabar anuhin tegese cerita tentang Nabi Nuh. Wa ibdalu lan den kebatan minggu saking dawuh naga anuhin apa dawuh isqala liqaumihi. Nalikane dawuh sapa Nabi Nuh liqaumihi maring kaum Nabi Nuh ya qaumihi kaum ingsun. Ingkana lamun ana kusaan iku kabura gedhe saka tegese berat alikum ngatasi sira kabeh apa makomi apa kedudukan ingsun. Lupsi tegese manggon ingsun ta domisili ingsun sikum dalam sira kabeh. Wa tadkiri lan oleh ngelingno ingsun wa'di tegese nasihat ingsun iyakum ya ing sira kabeh bi ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Fa'ala wa mongko ing atase Allah saratan tawakal sapa ingsun. Fa'ajmi mongko ngumpulno sira kabeh amrokum ing urusan sira kabeh. Ijamu tegese najo sira kabeh ala amre ing atas perkara tafaluna kang bakal nglakoni sira kabeh di lan ingsun. Wa suraka akum lan sertane mitra-mitra sira kabeh alwawu te wawu di makna mak kan maknane mak. Sumalayakun mengkono ora ana iku amrukum urusan sira kabeh alikum ngatasi sira kabeh umatan iku napa tertutupi maskuran tegese den tutupi. Bal aziruhu balik ngetokno sira kabeh ing amr.
Wa jairu lan terus nerango sira kabeh ning ingsun bihi klan amr. Sumakdu mongko nuli ge keputusan sira kabeh ilaya marang ingsun. Umdu tegesen rusa sira kabeh fima ing dalam perkara arep tumuhu kang arepno sira kabeh ing man. Wala tungdiruna lan aja menunda sira kabeh ning ingsun. Tumhiluna tegese nunda sira kabeh. Tumhiluna ni tegese nunda sira kabeh ning ingsun. Fa ini mongko satemene ingsun lan turana sapa ingsun mugalian wong sing peduli bikum lan sira kabeh. Fa in tawala itu mongko lamun mengo sira kabeh antas kiri saking peringatan ingsun. Fama sa'altukum min ajr. Mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin saking opah sawabin tegese opah alaihi ing atase hadat tazkir. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. Topata tawallo mongko mengo sira kabeh. In ajri ora ana te opah ingsun iku ila ala wa kecuali ing atase Allah wa umur tulan den perintah ingsun anak kuna ing tono sapa ingsun minal muslimin setengah sing wong sing Islam kabeh. Fakat jabu mongko padha mendustakan sapa kaum Nuh ing Nuh. Fana jena mongko nyelametno ingsun ing Nuh waman lan wong mau sertane fil fulki ing dalam perahu. Ai safinah tegese ing dalam kapal. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun ing Nuh wa qaumahu. Eman tegese wong mau lan kang sertane Nabi Nuh. Khala ifa ing pira-pira pemimpin fil ardi ing dalam bumi. Wa afrokna lan nenggelamno ingsun aladina ing ngakeh kadhebu kang padha mendustakan sapa aladina bi ayatina lan pira-pira ayat kita bitufani lan tufan. Kelawan anane tufan banjir bandang kelan angin. Fangkir mongko ningalono sira kae fakara hale kaya apa ana apa akibat mudhari. Apa akibat wong sing dikai peringatan kabeh. Min ihlakihim saking rusak al-mundharin. Fakadali kamu kaya mengkono-kono kabeh napa alung lakon ingsun diman klan wong kadhe kamu ciptakan sapa man ka ing sira. Sumaba mongko nuli ngutus sapa ingsun mibadi saking sause Nabi Nuh ainu rusulan ing pira-pira utusan ila kaum maring kaum rusul. Ka Ibrahim wa Hud wa Shalih. Faja'u mongko padha teka sapa rusul ing wong akeh bil bayinati lan pira-pira bukti ilmu mukjizat. Pamakane mongko ora ana sapa ngakeh minu iku supaya gelem iman sapa ngakeh bima kelawan apa wae kadhe bukan padha mendustakan sapa alladzina bi iklan maming qabli saking sedurunge diutusi rasul. Qabla ba'si rusuli sedurunge den utusi rasul ilahi mare wong akeh. Kadalika kaya mengkono-kono kabeh natba ngecap ingsun. Naktimu tegese ngecap sapa ingsun. Ala qulubil mu'tadin ing atase atine wong sing liwati batas kabeh. Fala tubalu mongko ora den tampa apa al imanu iman kamat falana balu nitak nopo jenenge. Fala tubalu mongko ora den tampa apa al imanu iman. Utawa fala takbalu mongko ora nampa apa kulub nanggetak. Fala takbalu mongko ora nampa apa kulub al imana iman. Kama toba ana kaya oleh ngecap ingsun ala kulubi ulaika ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Sumapa mengkono ning utus sapa ingsun mimbadihim saking sause generasine rusul. Ingsun ngutus Musa ing Musa. Wa Harun lan Nabi Harun ila Fir'aun maring Fir'aun wa malaihi lan anak buah Fir'aun. Bi ayatina kan pira-pira ayat kita atisi kang songo. Pasta baru mongko padha sombong sapa Fir'aun wa kaum anil imani sang iman biha lan ayat. Wa kanu lan ana sapa Fir'aun iku kaum muslimin kang pendosa kabeh kang dosa kabeh. Pun kula terangno niki termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ini. Ketika Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terang termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika Allah dinisbatkan punya anak. Anak itu bahasa Arab ini walada yalidu walada yalidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab derenge 300 tahun sausi Isa. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional ya darani Isa wa anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini rumah tenan iki. Mulane balagoe Quran niku pinter dadi cerita wong Nasrani mau wani darani Isa anake pangeran. Tapi ra wani cerita
Pangeran oleh kelonan kapan? Sajane nak wani darani Isa anake pangeran, kok wani cerita sekalian kapan pangeran oleh nopo bersenggama oleh kelon itu. Padahal lagi bakar kelon itu terpakaan. Pangeran terus membuka kamar dibayar terus di. Sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologine cara bersenggama, cara hubungannya Allah mbek sohibah, teman putri. Makanya diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif. Nah, kita darane anake pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibuke sapa, terus carane kumpul piye? Jenenge walam takul lagu napa? Sebab itu dalam perdebatan teologi, urusan filsafat yang terkait fisik, itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Misalnya mungkin sering bilang ada debat-debat Ahmad Jidat, kalian Stanley Fisher, nomor sinten debat-debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah, kalau mau tentang kitab-kitab tarikh, ya terus tentang Ibnu Katsir, sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa, itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumahnya ini yang kedua nih, buatan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawalladu tawalludan, unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait berupa nanti ada asap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau gitu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun minar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, tafsir yang modern, yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid tafsirnya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Wa lam yulad wa lam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Rupanya tenang. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi kamane Allah kangelan munikun yo kangelan desain kangelan repot. Ora kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang apa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni. Geni ku niat ra niat angger wujud yo ndadekne wujudnya napa asal cek niat anggar ono geni ya dadi wujude panas. Jadi wujude panas itu cek geni niat cek ra niat ya dadi apa? Wujud. Asap cek geni ku niat ra niat anane asap. Niku ya dadi wujud senajan to api sendiri buat niat ora wujud ana apa? Wah itu menjadi perdebatan teologi. Ya, menjadi perdebatan apa? Teologi. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dicipta. Itu disebut khalaqa. Makanya Imam Suyuti tadi bilang enggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat khalqan, lewat apa pencipta. Ini kira maksud. Kalau semua itu wujud karena penciptaan berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi nopo, menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika nopo jenis Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori nopo filsafat. Ini mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara nopo
otomatis. Ini yang sampai ngerti. Padahal boten. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena diciptakan. Bukan wujud secara nopo otomatis. Jadi sampean gak iso bayangno wujude makhluk kaya Isa lu kados wujude geni. Cek niat melahirkan asap, cek niat melahirkan nopo panas. Lha itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori filsafat sing ra karu-karuan. Mulane ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Oke, pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang nopo filsafat. Itu sejarahnya itu panjang dulu. Kalau tak cerita sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pintar, punya ambisi besar supaya umat Islam maju. Umat Islam rawleh hanya dicekoi nak Quran itu kodim, Kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Baitul Hikmah. Memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat apa? Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham apa? Filsafat. Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, ini golongan yang kata Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kesulitan, karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Filsafat. Akhirnya pertanyaan itu bukan pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama akhir ditakoki ngeten nggih pusing tenan. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unubun, sesuatu yang baru atau sudah desain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojokkan apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nah dijawab yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, kaburu digendaki. Maunya apa? Karena dewi mesti disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Muni pendapat. Ya orang ngono Allah ngarep nape, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Ngomong ngarep nape ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran hebat setan. Mu'tazilah itu keberatan dari Allah kalah berapa? Setan dia tenang pangeran. Ngono ya repot. Wong itu pertibatan. Lah mulai ini disebut kelompok firaq al-firaq fil Islam. Niku gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Wah, itu ruwet. Akhirnya apa? Akhirnya ya ketika ruwet pun buatan terkendali sampai sekarang. Mulanya sebagian dia ini fanatik terus Mbah Hamid Ridho langsung anak-anak kuliah nih UGM urusan sekrup lah cek teknik cek kedokteran di sekolah filsafat di sekolah YAIN tapi ada dulurku di sekolah tanpa sholat dari sholat mereka zaman yang pondok masih belajar di pakai dicap kulit barang belajar filsafat darah ini inti agama kulit musuh inti kalah kok. Akhirnya sing sholat darani syariat itu kulit, sing ra sholat darani hakikat wis tok napa? Itu inti. Akhirnya nanti itu wong sing sholat kalah canggih mbek sing ora. Ya ora kabeh tapi sebagian yang tenan. Itu kan terus repot. Ya karena itu tadi agama dikaji sedemikian rupa yang menyentuh kehendak Tuhan. Nggih menyentuh napa? Kehendak. Wong pola ruane. Kasus beberapa tragedi mulai tarian Jalaluddin Rumi yang dibaca bocah perkara orang Jumatan sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Khallat sampai di Trono Sinten Siti Jenar sampai dan sebagainya. Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Filsafat. Filsafat kertas.
Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam nyaris walam yulat itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik, orang-orang Nasrani sendiri dan siap ditanya kalau anna yakunu lahu waladu walam takul lahu nawa. Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani. Padahal belum ragil tak ada unsur anak, udah ada unsur ini. Orang dan anak lewat ibu bapak langsung, berarti malah bapak kelainan, bapak kok dia apa? Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Bon itu terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah. Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran-aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah. Tuhan. Makanya sekarang tuh ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika, ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya ya darah ini partikel nomor Tuhan, darah nomor partikel nomor Tuhan. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan apa? Tuhan ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling canggih disebut partikel apa? Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel apa? Tuhan. Mulanya ini yang perlu diketahui, iyat tabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Semua tebak-tebakan itu hanya nebak saja. Mereka juga tidak tahu mulai dari bro pondok yang jamaah tinggi, mulai wiridan terbaik mau nanti ngambil apa? Wong Islam terutama tentang kota, wiridan terbaik bukan istighfar, tapi subhanallah. Wong wiridan paling aman itu subhanallah. Subhanallah, mau suci Allah, mau suci Allah, mau suci apa? Mau suci sampai tebak-tebakan yang manusia, mau suci sampai kekeliruan, mau suci sampai asumsi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini cuma tenang, kita orang syariat. Pulau misalnya, pulau wong syariat. Ya Allah jenengan perintah apik. Nah apik jenengan lebokno swarga. Nah pulau elek jenengan lebokno neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nah itu mlebu swarga ya terus piye, namun neraka piye jenengan bala kok repot-repot. Nah apik lebokno swarga, nek elek neraka. Gawe apik kabeh mlebu swarga kabeh. Gawe elek kabeh mlebu neraka. Lalu itu di teori filsafat itu dibesar-besarkan Tuhan itu maunya apa? Dari elek dikarep-karep model, tapi kok disiksa-siksa. Lah ngoten dibukakno, diperdebatno ning seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, ora pati wedi pangeran. Bedino kongkon-kongkon ning kabeh terus debat urusan apa? Yang nglanggar terus inti ora pati wedi. Lah santri sing duwe wedi pangeran tapi ora pati duwe akal, milih pokok alam ae nemu. Tidak debat sama jape pokok ora anak nah, akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi apa-apa. Akhirnya kupon diskusi ya mereka. Ya aku menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong dhewe ora paham tak pikir. Jadi ora kok wong yo tok ora paham, saya ngomong lagi mboten apa. Aku yakin padha ora paham. Cuma tetep ae duwe istilah. Kadang wong pinter ora paham tapi duwe istilah. Misalnya pakar tafsir, tetap dua istilah metode tafsir ini ono hermeneutika ono apa, tapi orang pasti paham. Jadi pokoknya dua istilah tapi rapati apa? Paham. Lah ilmu filsafat tuh kayak itu, ada istilahnya tapi tidak pernah paham. Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa? Mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-hawa itu apa? Makanya mereka bertanya ketika Allah sendiri itu sama siapa ya? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini dia sama siapa ya? Terus ngapain? Wah kadang dia tertarik jawab apa ya dengan di sini? Wah itu ruwet toh. Ketika belum menciptakan apa Allah hebat. Nah mulai di sini ini terus masalah agama malah hancur-hancuran. Sawu mafidin sulmatun ya sudah. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah.
Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Mihnah. Ketika itu Ahmad bin Hanbal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi makmun apa di penjara. Imam Syafi'i di penjara berulang kali. Tapi ya gara-gara rasa gak aman akhirnya minggat ke Mesir. Goning Irak gak aman karena di daerah itu makmun. Akhirnya pindah ke Mesir. Terus Mesir itu daerahnya kalau jadi. Jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir dia kepeksa karena tekanan apa? Teologi. Akhirnya pun sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa? Sebelum menciptakan langit dan bumi ngapa? Sekarang ini apa? Sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid sampai Abu Nawas mono. Abu Nawas itu, Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pengiran kok kiwopo. Akhirnya kita yang berharap, sopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa? Tak kira dia. Lah ulama mesti pakar, ulama itu kalau santri. Apa yang wong alam ora iso lho. Untuk hadiah tapi sekarang Tuhan sedang apa? Bumi tengah ini jumlah lintang piro. Jadi aku nawat, saya sanggup siapa? Jauh tidak semua. Bisa rojo nak lungkur nak nenggone nopo sini. Pokoknya permadani dia nak sangking kulit dulu. Yang ringan dulu saja, apa jumlahnya jumlahnya. Itu persis dengan singkatan yang diduduki raja yang dari kulit domba. Jumlahnya. Tapi roh, apa ya itu dulu nanti tahu. Ya raja gak gitu. Jumlah apa dulu apa? Kayak dulu kita tanya dari proses kalau itu tak benar. Beliau mahir itu. Berarti jawabannya betul saja tuh. Raja, ya raja yang kami betul saja. Tak tengah bumi deh. Pengawal kon nanti bumi ini konon. Ya tengahnya nanti kupas yang ditanjep di panah kalian pengawal ini. Tenang ya. Ya ukur sendiri. Tenang nih ukur apa? Oh itu yang terakhir yang pokok. Ini pengiran yang pokok. Ini cerita syariat ya. Artinya cerita ini harus sampai yakin. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting. Saya bisa jawab tapi dengan satu cara. Dengan berarti takok berarti murid turun jauh berarti dengan harus turun dari 3 tanah saya yang duduk di situ. Nanti saya baru bisa apa? Jawab. Raja Medun Abu Nawas turun di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan turunkan raja. Akhirnya raja ini. Iya, aku masih Medun gitu. Artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mudah. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi pengiran Iwopo ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Paham? Akhirnya cara pulang yang Tuhan ya nak boleh pengiran dan apa penawar itu. Jadi kalau sana apa? Kalau ada kitab asli teks Arab judulnya Abu Nuwas. Itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Sinten Makmun dan jadi tragedi. Ini Abu Nuwas sebagai guyonan. Dan akhirnya Abu Nuwas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan yang bulat. Ambil teori Abu Nuwas yang kacau, tapi jadi gampang. Suatu saat Abu Nuwas yang pasar itu cerita. Saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Jadi, anak asuna minallah, saya ini lebih kaya ketimbang Tuhan. Terus wa akrahul haqqah, dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa akrahul haqqah. Jadi saya ini orang paling kaya, wa anak akrahul haqqah, dan saya itu tidak senang barang apa? Ngomong yang pasar akhirnya dipanggil raja, maksudnya bukti. Ya tapi ini juga saran mengunjung ini kiri. Pokoknya aku sebelum menerang, nanti kira dia, kira duit. Umurnya ini maksudnya. Semua jadi terus no. Anak adna minallah wa akrahul haqqa wa uhibbul fitnah.
bahasa Arab, kudu bahasa Arab, hanya redaksi kudu bahasa Arab. Ana asna minallah wa akrahul haqqo wa akrahu gede kan. Benci, saya itu benci al-haq. Enggak usah dipercepat, saya itu benci apa? Al-haq. Wa ukhul fitnah dan saya suka apa? Ketika dipanggil Rasid, apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah? Ya, Abu Nawas, karena Tuhan tidak punya anak, aku anak yang kaya. Jadi dalam urusan ini kaya saya ketimbang apa? Lalu kamu nanya, pengenan lagi utang-utangku apa? Kalau kamu pengenan ada anak dari juga, kamu pengenan ada apa? Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kaya Khalifah Makmun atau boleh pengeran kaya Harun Rasid sing njak rumah Abu Nawas. Iku luwih nifan ya. Akhirnya Tuhan versi Abu Nawas, Tuhan versi Gus Dur digenggulan. Dan daripada dibakar ke umpil sapat malah ruwet. Nah, Gus Dur biasa guyonan Tuhan, tapi jadi lucu. Pengeran ketemu Presiden Yesus Sinten tanya, Tuhan kapan negara Amerika makmur 20 tahun lagi? Ya tak saya tunggu Tuhan. Ketemu Sopo, PM Sopo. Ya kabeh pengiran itu jauh 20 tahun sampai tahun negara ini makmur. Ya enggak apa-apa Tuhan satu. Karena ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pengiran nangis. Karena enggak tahu kapan maju. Itu dari Gus. Itu kayak Abu Nawas, daripada Tuhan dibakar Nobel sahabat atau dibakar enggak? Jadi lucu ya, tapi yang tidak melecehkan ya, lucu tapi tidak apa. Ini kok Gus Dur trauma, pengiran dibakar alafil. Nah itu orang yang didiin, Gus Dur, jadi Bapak Gus Dur. Nah, Gus Dur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru, Om Bapak Gus Dur kandangnya baku. Paham ya? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan, maksud saya Tuhan tidak punya anak, Tuhan tidak diutang tentang doa. Lah maksud kamu wa akrahul haqq. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi cerita, al mautu haq kayak mudin tauhid. Wa alamu anal mautu haq wa naron apa? Sing seneng mati ya, sapa sing seneng neraka ya napa? Dadi teh wa akrahul haqq dene ra seneng neraka, ya ra seneng mati. Mergo al mautu haq wa naron apa? Beda mudin kenal mereka terus apa gak jelas. Terus yang ketiga wa ukhul fitnah. Kowe kok seneng fitnah maksudnya napa malih raja. Kula tak ada rapati seneng apa? Yo ora wong kafir ora seneng fitnah. Dene maca alamu annama amalukum wa auladikum napa? Dalam ajajikum wa auladikum napa? Raja malah seneng fitnah bojone pirang-pirang. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan, mereka diguyonan itu tentang bayangan rokok warga dari Abu Nawas sudah diguyon. Udah ini nak dia Nabi Umar tinggi pujian sa Indonesia, pujian Abu Nawas. Ilahi laksulir farja fi ahlan. Gusti belum bersuarga tawangannya ya apa ampun. Tapi ya jangan kira satu kan rakan tetap aja walaku alam nari. Jadi, yang lebih rokok keluar pantas, lebih rokok keluar kuat. Dan sebenarnya daripada mikir pangeran atau mikir Gusti kalau nunggu rokok, nunggu suarga ora pantas. Lalu libur dosi nopo. Tapi walaku alam nari. Tapi mungkin rokok ya benar kuat. Paham di taubatan waktu itu. Ketika ngerayu pangeran, yang kalau paling seneng cara ngerayu pangeran. Dulu itu ada di lima. Dosa kula terus koyo jumlahe napa jenenge? Pasir, saking tak. Tapi kalau tetap yakin dia akan dikurani jenengan. Oh, tetap kurani jenengan kalah. Ora bosen pangeran. Diteror secara psikologis apa? Depresi lho. Dosa kula gak ada. Tapi tetap aja sekurane napa? Mau tersukuran dengan kata-kata itu. Mau semenjak itu terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang suci dengan Tuhan. Lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. Terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak. Ditemani enak di mu'anasah. Ini ku era Jalaluddin Rumi, era ulama-ulama. Sing mu'anasah billah, talajud napa? Bila sudah hubungannya dengan Tuhan terus sama. Kalau kita tahu cara teologi pangeran
pangeran di Ewopo, Sungi gawe-gawe makhluk itu Ewopo. Sudah bilang semua, karena terjadi hubungan dengan Tuhan semua anak. Nah yang kita harus ikuti yang itu. Mu'anasa, soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah aman. Pokoknya Allah itu maha suci. Sudah kita tidak tahu persisnya maha suci dari apa. Dari apa saja yang salah. Termasuk dari asumsi kita yang sedang menggelar di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa tuh. Kalau kita bangun aku nak soleh bukan lebih suarga. Ini suarga itu para pengiran. Wah, tapi gue dari para pengiran banyak kalau tidak dari apa. Berarti pengiran partai itu tinggal telur dia tidak kenal. Kadang soleh kurang ajar dari suarga para pengiran. Di siang lain banyak yang melalui tidak dari itu biar pengiran tinggal telur. Ya keliru benar. Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pangeran, saya kira yang suarga bayar orang ngumpuli bidadari. Ya apa? Nanti kira pangeran kok tinggal apa? Lupa, ya kan ya salah juga kan kita maksud tentu iya. Lalu ya keberatan ketika suarga orang pangeran tak tapi rano tidak. Dari umur aku tekan itu termetum. Boy uang rasa munah. Kalau kalian ini malah gue kan orang soleh-soleh, kita untuk kalah dari soleh-soleh. Bahkan itu warga kan mau dari para pengiran. Saya pengiran tertinggal. Sebulan tertinggal makan buah-buahan, tajri minta tial anda belok sungai. Ini bono dari pirang-pirang. Wakurun ini amasali duluil. Gampangannya pakai alna bunda akaro, semua perawan terus. Kan mesum terus, terus dia tentang pengiran terus tinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering apa? Tapi tidak separuh selesai. Nah, makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usul ilmu hakikat senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma maha suci engkau ya Allah karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tetap salah. Kita ini dengan kapasitas makhluk. Kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah. Karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai kami selihin apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanallah itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya dakwahum fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhanallah. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi Manunggaling Kawula ing Gusti, versi kebatinan sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan terus masya Allah. Wong paling bento kalau di otoritas nebak nopo. Paham ya? Sebab itu Quran itu paling sering subhanallah hina tumsuna wa hina nopo. Terus dikun subhanallah lima samawati wa ma fil ardh. Terus subhanallah samawati wal ardh wa ma. Semua itu kalimat tasbih dan itu paling aman. Ya. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya Abu Nawas. Paham ya? Senajan orang sangat kali malaikat. Nah cerita versi dagelannya Abu Nawas itu wasiat nak turu kapannya kan sing kawat. Anake takok, lagi yang nopo? Ya kapannya kawat malaikat takok kan gampang, penghuni lama ditakoni. Berkenaan kali malaikat kan tujuannya sing kapan anyar, mati anyar ditakoni. Ini kawat iki takoki piye. Dari berbebas ditakoni malaikat, tidak nganggo kapan nopo? Lama. Pencipta pertanyaan. Ayo rek. Malaikat teko dia ada jawab. Ngaku kau takoi bener karo iki. Tapi itu penting sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori nopo filsafat.
Bahkan menurut Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus di penjara. Mungkin dianggap kriminal. Mencari Tuhan lewat nawa. Ngeri lah kalau filsafat Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba. Terus bersemayam itu di hakikat. Ya kalau perdebatan itu jelas kalau Joko dulu. Itu kan ngeri tentang perdebatan. Tuhan di mana? Sekarang ngapain? Saya ini sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi, Tuhan ngapain? Sedang apa? Terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan apa unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Enggak Joko pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Kali Joko mantan preman di debat Sunan Bonang jadi wali. Dijak debat wong sing olah batin itu suwe, baru-baru tidak pusing. Orang tahu jawab. Tapi nggak satu kanan ini pun mantan preman lagi yang mana? Lagi sejarah tukarannya nggak satu kanan. Boleh mantan preman jadi depan bacaan nangbar malah gampang kok. Akhirnya dihukum orang debat barang. Pada upas dan itu ilmiah tenang di sini. Ya tetap tenang tapi ilmiah tenang. Bukan apa lagi ilmiah tenang. Yang kali Joko raka kuat ini, Siti Jenar makom itu wah jadi lucu. Ini takoi. Ini meyakini dunia ini ada, tidak ada semua. Siti Jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo. Tidak ada Siti Jenar, semua Allah. Nah utusannya masuk. Bukan ada Siti Jenar, semua Allah. Itu Allah terus. Hari Sabtu yang kiri Allah dibaca. Nah utusannya balik nih. Yo Allah dipanggil. Allah jadi terus. Akhirnya setelah ditutup batu hukum kekakuan gitu. Kenapa? Kawan akhirnya hukum itu semua cerita hukum tenang boran. Nah cara boran itu betul tujuh kalau cerita kalau hukum di panjang betul kira-kira itu betul dengan dibunuh gitu hukum lagi kira-kira nanti. Satu betul itu kejadian-kejadian muhakat yang kayak itu. Kalau ada buku banyak tentang kejadian-kejadian yang mirip kayak itu. Dulu yang paling populer di dunia itu ya Husain Al-Halas. Bahkan sekali bersabda Qadir Jilani saja pernah membicarakan Husain Sinten. Asyurah Husain Al-Halas Adrotan. Walaupun itu di zaman ini lah aku tuh dia. Jadi teman akhir termasuk sempat menghikayatkan Dewi Abdul Qadir komentari Sinten Husain Al-Halas. Di Indonesia terkenal di Sinten. Itu memang ada ilmunya, jadi ada istilahnya tasmilah gaib atau apa itu ada unsur saraf yang kalau difokuskan menuju Tuhan itu coplok sendiri. Makanya sebagai riwayat itu Siti Jenar bukan dihukum panjang, dia harus memusatkan diri. Hei Kali Joko, hei Sunan Bonang, hei semua Wali Songo, kamu itu masih menikmati dunia karena kamu masih asik dengan kekuasaan. Saya menyesal hidup ini karena harus saya terpisah dengan zat yang sejati. Saya senang sekali bahwa Anda ikut mempercepat kematian saya. Ayo cepat roh cepat keluar gitu. Supaya mengakhiri ketersiksaan saya. Dan itu memang ada media tertentu orang itu langsung mati. Saya lebih senang sama yang versi ini biar kesannya Wali Songo tidak membunuh Nokopan. Dan banyak juga versi yang meyakini bahwa kematian tidak lewat jalur itu. Lewat apa? Sama seperti dulu matinya jalur Rumi. Itu ya begitu. Ketika murid-muridnya nangis karena beliau mau mati, ini saat yang paling saya tunggu-tunggu. Karena lama sekali roh saya menderita keterpisahan dengan zat yang agung. Karena roh saya ada di alam yang panah ini, ada di daging yang calon bangkai ini. Saya senang sekali bahwa roh ini akan kembali. Dan disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Roh yang kembali. Itu harus senang. Semenjak itu jalur Rumi istilahkan kematian itu malah mengantar karena rohnya kembali bergabung. Nah bergabung itu masalah mana? Bergabung dengan pangeran disebut wahdatil. Nah Quran dia redaksi yang nyangkan inna lillah wa inna ilaihi wa ilal ardi. Wa inna ilaihi wa ilal dan kita kepada Allah kembali. Karena jadi jentar kepada Allah kembali oleh bumi bangkai bumi. Saya wa inna ilaihi lucu ya loh. Mari Allah, mari bumi.
Nah, di sini jadi tentang makna. Rada kalah Sunan Kudus cepat. Mereka mau dengar di Sunan Kudus ya. Ketika ditakoi Sunan Kudus, saya kan pengen dia dulu. Masih di sini. Nyampe balik nih Allah. Soalnya aku mati balik nih Allah. Lah saya ini dulu balik. Lah saya ini pangeran tak beda pangeran. Nah pangeran saya kira aku ya ning Allah. Sebenarnya ning Allah. Balik pangeran dari itu. Saya kira itu tetap aja aku ning Allah. Mana kalah. Ada yang Sunan Kalijaga rapati dok, mana dia umatan preman, tahu ni. Wow, lembir Sunan Kalijaga sejarah yang jaga bekraman, umur dia coba 3 para jadi jaga. Dia Kalijaga beliau kan mantan preman ditobatkan Sunan Bonang terus diajari ilmu kesaktian. Jadi sejarahnya bagian tukaran, mulai dia bagian apa? Berapa perang yang panglima. Dan juga alim di Sunan Gunung itu sih. Oh, beliau mengatar belakangnya mau alim. Sunan Giri ini latar belakangnya jangan. Lah Sunan Ampel itu suhunya semua karena beliau paling senior memang malah alim paling senior. Akhirnya ya kali coba ini sih tukaran di sini. Nah gila jurungnya tukaran ini, jurungnya bentrok di sini. Siti Jenar melakukan ritual yang memisahkan diri dari rohnya terus mati. Maksudnya kalau cerita nggak nambah cerita intinya itu diskusi tentang Tuhan, menebak Tuhan, cara hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai rian rumah. Sawali sono raiso mecano misteri Siti. Mulanya kulo nyuwun jenengan hubungannya dengan pangeran itu model Gunawan, sing nyaman-nyaman lah. Hubungan dengan pangeran nopo, sing nyaman-nyaman. Kok saya kok repot. Soalnya nanti mulai gak punya Gusti di sekolah kata. Ini mau sebuah ini dengan kalah kata di sekolah. Saya sudah mutu. Dulu itu ada di Badan bis, itu wa umrina bismillah ya min badan bis itu dia pasti mari paham di taubatan wa furduruddin. Wah walah jadi ini itu matan bawon. Paham itu terus masalah teologi itu dulu masalah asumsi hubungan makhluk dengan Tuhan kemudian melebar-lebar jadi masalah teologi. Nah, ketika teologi atau paham teologi itu di tangan seorang presiden atau pemerintah atau penguasa terus diundangkan, nah itu yang mari fatal. Sesuatu yang masih mencari-cari karena kebetulan yang mencari-cari itu seorang pemimpin terus diundangkan, dipaksa orang seperti itu. Dan itu kriminalnya Khalifah Makmun ketika memaksa orang harus berpikiran kayak dia. Ahmad Bambal di penjara, ulama apa? Di penjara. Disebut zaman al-Mil. Itu sama seperti mazhab Wahabi yang masih baru mazhab dipakemkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Said Muhammad terlantar, Habib dan bin Temit apa? Terlantar. Repot kalau sebuah mazhab. Kalau sebuah mazhab yang pegang kita ini urusan pribadi. Tapi kalau yang pegang seorang penguasa bisa diundangkan. Coba sekarang di Indonesia saja, ketika punya ide anti poligami itu Dewan Penasihat Jepang maupun yang pertama itu. Mungkin ini ide pribadi, tapi di otoritas perlu dipidanakan. Sing nopo, kawin nopo, itu kan ide pribadi. Misalnya ide pribadi kan dari pribadi ke pribadi, jadi sing ide penguasa sakit nopo diundang. Nomor teologi kalau teologi ini kan repot. Seperti di Arab Saudi Wahabi diundangkan, di Iran diundangkan. Kalau nanti teologi nanti misalnya suatu saat di Pakistan mayoritas Ahmadiyah. Kamu perlu bicara bahwa Islam di Pakistan itu banyak yang bermadzhab Ahmadiyah. Bahkan Islam yang masuk di Denmark itu malah Islam yang nomor Ahmadiyah. Nah nanti kalau mayoritas terus diundangkan. Nah ini pentingnya peran seorang ulama hadis pulau dengan harus ngomong terus. Tugas ulama ngomong. Kebenaran harus diomongkan terus sesuai teori akal, teori sunnah. Jangan sampai kebenaran nanti diundangkan oleh mereka yang tidak berkompeten. Ruwet. Ya, ini perlu. Dulu Khalifah Makmun kasusnya ya begini. Dia itu tertarik sama kemajuan Yunani karena dulu kota paling maju itu Athena Yunani. Ada nama-nama besar waktu Plato, Aristoteles, sehingga wong kabeh bangga terkait kalian Yunani kata saat ini orang bangga terkait Amerika. Khalifah Makmun diundangkan. Orang Islam dipaksa baca buku terjemahan. Orang Islam harus dipaksa meyakini bahwa Quran itu hadis, Quran itu bisa semua. Mengenai sebagian ulama, bukan senang, habis presiden. Ini orang-orang gede.
Gus Dur wong pinter. Nak pinter jadi presiden, wis pinter itu kekuatan. Wong pinter wae ora jadi presiden. Mergo kuwatir yang lucunya diundangkan. Badune diundang. Orang repot. Kata Pak Presiden, padahal berdua-duaan jadi kata apa? Kata Pak apa? Jadi memang wong pinter wae ora jabat, nanti takut apa? Diundang. Dan itu ya, bagi keberlangsungan sebuah agama, sebuah pencarian, nomor dulu itu coba sekarang tragedi-tragedi pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berdasar ketuhanan itu terjadi semua. Islam punya korban Husain Al-Khalas sama Siti Jenar. Kristen malah banyak lagi, mulai siapa itu yang Galileo, Servetus buahnya, karena lembaga gereja diundangkan oleh pemerintah. Siapa yang menentang tafsir gereja dianggap kriminal. Ketika Galileo mengatakan bumi bulat bola oleh gereja dan kriminal, pemahamannya gereja bumi tidak begitu. Galileo dianggap menentang gereja dihukum mati. Islam juga punya tradisi begitu. Kasus Sinten Khalifah, Sinten zaman Sinten Husain Al-Khalas. Begitu juga Mesir modern. Jamal Abdul Nasir ketika Sinten yang jadi korban Sinten Sayyid Sinten Kutub. Saya Kutub ini juga korban ketika sebuah aturan beragama diundang. Orang tahu semua. Tapi saya tutup pengkeramat, jadi dia mengalami hukum ngoten malah kitabnya terkenal di dalam apa? Quran. Karena itu kan tragedi terkini sebagai kaum muslimin zaman itu era itu kan baru ada era Jamal Abdul Nasir zaman itu saya itu kutub yang Arab di dalam Quran. Itu ya karena diundang Mesir beradaban saya tutup beradaban kaum muslim. Natural itu, kalau apa-apa diundangkan itu. Jadi seperti haji di Indonesia, sekarang itu baru hanya himbauan, sebaiknya tamatut saja, karena Islam tidak duit. Ya muka-muka mengurus itu kan diundangkan, harus tamatut sesuai repot, harus kiron, sesuai dengan malah nakalan benar, tamatut nakalan, malah sebenarnya malah apa? Kiron. Ya menurut saya haji terimbang. Lalu kiron itu tak kayak kaji terimbang, 3 jadi 1 atau 2 jadi. Mungkin rata-rata ibadah aku. Ifrat kan repot. Sama tuh di tengah repot. Paling anti repot kenapa? Nah, tapi misalnya kira pribadi kan tidak masalah. Coba kalau nanti yang negara yang bilang bisa diundangkan, yang tidak kira di luar tanggung jawab pemerintah, hilang nggak urusan, merarukan terus. Nah itu repotnya sebuah metode agama, konsep beragama ketika kena penguasa. Makanya ada penguasa pegang otoritas agama itu kan. Soalnya penguasa ya, soalnya belum sholat tapi aku nggak mati roh malah. Paham gitu, dulu ya. Bahaya kan. Tapi kayak Khalifah Mahmud dia seorang alim, jadi khalifah. Beliau punya versi tentang mencari Tuhan. Dia kebetulan lebih dekat dan pikiran-pikiran filsafat. Ini mau ada akhirnya insal maksud. Akhirnya agama tersobek dan tidak akan tertutupi lagi hingga sekarang kasusnya. Di buku-buku IAIN, di buku-buku kajian Islam, sekarang filsafat itu jadi jurusan. Padahal ketika itu dikaji secara detail tentu melahirkan orang yang belajar mendekatkan Tuhan lewat teori nopo. Padahal para pangeran ape sujud ya, terus repot. Loh gitu. Kalau orang masih kayak kita syariat, ape sujud itu aturannya. Umir Tuhan juga ala taati argumen. Sujud itu kudu anggota 7 nempel bumi. Iku batuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Kena teori filsafat, memangnya Tuhan di mana? Kok kamu sujudi? Ya Tuhan di atas kita. Ini ngarep nanti beri. Karena apa teori itu maknina, ditokok yang kamu sujudi posisinya di mana sih? Oh sujudi mudah begitu. Ya Tuhan ada di mana-mana. Kalau itu kan kalau terus sujud begitu, kamu diam saja juga ketemu. Nah, ya rumput tak ngoten nggih apa? Kudu naik teori filsafat ngoten, kudu di tokno ilmu Abu Nawas iki. Abu Nawas itu betul tombol ahli pahala. Cerita nek bumi bulat-bulat, jadi kabeh padha. Bumi apa bulat? Jadi
Jadi kau nak melakukan tanah gunawan, suwe dari titik tertentu. Nanti suwe-suwe ya titik itulah. Gunawan apa malah gemiyo. Suatu saat ketangganya sekali pak kematian melayu deh malu menetas. Wah, aku nggak gunawan dari itu, nggak gunawan tolong ikut kejar melayu dulu. Aku nama sudah bilang imani kayak gua, getan. Kamu malah kekobaran. Nanti juga kan kamu. Nanti juga kapok. Sama yang meyakini Tuhan ada di mana-mana itu juga mereka ada siap saat Tuhan dekat dengan mereka, saat mereka maksiat, saat mereka seenaknya. Ujung-ujungnya mereka juga subjektif sepi. Orang yang cara berkeyakinan sok Tuhan di mana-mana, mereka itu siap karena pangeran masih di maksiat itu rapi roh. Nah, pas dia lagi eling pangeran itu pas sampai pangeran lah. Tapi pas dia maksiat pangeran orang rapi roh. Intinya mereka juga prakteknya subjek. Paham ya? Makanya kita juga bilang Tuhan itu ada dan Tuhan mengawasi kita ya sudah. Cara syariat kita harus hidup demikian, cara hukum kita harus demikian, cara Fatihah kita harus demikian. Ya sudah ada. Tapi kalau sudah ada ya waktu serian tentang TV itu aliran sing sholat 4 rakaat ke 4 penjuru. Kalau madhep kiblat kan kesannya Tuhan hanya ada di barat. Gue bukti anak Tuhan ada di mana? Karena 4 rakaat ketiga nopo keempat nopo arah. Artinya orang nanti kita sholat maghrib berkumpul tahu repotnya subuh. Udah nuruti pemikiran nanti aneh-aneh. Paham kita dimulai rian perdebatan tentang Tuhan itu ruwet. Mulanya ketika negatif Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Kamu jangan berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah itu kayak apa. Fatah liku, pasti kamu akan ruh. Menurut saya. Wa falam ja'arul haqqu min 'indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falam ja'arul matale teko ing Fir'aun wa kaumahu apa al-haqqa apa kebenaran yang dinatang di sisi kita. Soal mongko mengucap sapa Fir'aun nek ada satene iki ulah sikir nek sikir kupiro nek kan jelas. Kajian tegese kang jelas zahir nek kan jelas. Kala dewa sapa Musa Nabi Musa taqulu nalul haqqi lamma jar. Ataqulu nalul Musa sira kabeh haqqi maring barang hak lamma jar. Kumsane teko apa hak ing sira kabeh. Innahu satamne hak la sikir nek sikir. Asik kurun hada, ono to sikir hada tadi iki. Bahwa kata oleh teman-teman bejo sopeman wong atakan teko sopeman di iklan rohat. Wa atolalan jadi bakal jadi musnah opo sikrus sa'ala sikir tukang sikir. Walau dikulan orang bejo sopa asaki guna biro-biro tukang sikir. Wali sikam ilmu ini dalam panggungan dulu boleh ingkari orang ini. Kalau al-kisana alikal kitana amma wajadna ahli abad. Kalau pemuda soperan wakohu, asitana atau terkosirong usahaan kita, likal kitana supaya nginggol sironan kita. Litaruk dana supaya ngalang-alangi to nyegah sirong usahaan kita. Amat yang perkara wajadna kang nebu isoko kita aling atasi emak aga anak biro-biro bapak kita. Watakunalan Allah itu laku makasih siro loro, paling musa kalian baru nopo al-kidriya opo kerajaan. Air munku tegesi kerajaan silardi dan bumi arti misro tegesi bumi Mesir. Wa ma'akulan orang-orang kita lalu mawari kiro ikuti mu'minin akan untuk mu'min kabeh musod dikiran untuk mu'min bener kabeh wa qala lamudah sebab Fir'aun uktuni bikulli sakirin alim wa qala Fir'aun uktuni bikulli sakirin alim uktu nekani wa sira kabeh ningsun bikulli sakirin klan saben wong sing ahli sikir alim kang ngerti fa iken tegese kang ngerti fi ilmi sikir ing dalem sikir. Kalau majaan mau semangsane teko sapa sahara kudu ngakir kala mau ngucap lagu maring sahara sapa Musa. Gadama kalu salese ngucap sapa sahara lagu maring Musa emma untuk dia wa emma anakuna nuluti. Ana orang yang kono nibak sira atau aksi sira wa emma anakuna jenengan sing melakukan aksi dulu atau kita. Alku nibak sira kabeh maring perkara antum kang sira kabeh mulku bakal nibak kabeh. Kalau malu mongso semangsane nibak sapa ngati bala mikro tampare wong akeh wa isi ya gunan tong takut wong akeh. Kala mongko dawuh sapa Musa maji kumbi.
Mau apa iki tungkang teko sira kabeh di iklan itu sikrun musik. Bagian makna nganti sibang. Mau te apa? Citum te teko sira kabeh di iklan aktifku. Ana ta utawi sing mbok tekakno musik bagian makna. Badal pikir atin biar daten waktu kita baru. Fama mausulul muqtadar. Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa Allah ing ma. Saya pak guru ing pikir, saya aku dikse bakal gabus sapa Allah ing pikir. Inna wa ta'ala wa yuliku ora bakal bagusi sapa wa amal sipin ing amale wong sing tungkang rusak kabeh. Wa yuliku lan ngetokno sapa Allah, aris bitu wa yuliku tegese netepno lan ngetokno sapa Allah al-haqqa baraka. Bi kalimat iklan pira-pira kalimat Allah di mawa'idi tegese iklan pira-pira janjine Allah. Walau karya dan orang dan soal muslimun pira-pira wong sing bisa. Ini kalau teruskan malah diterang masalah Tuhan ini terkait kalian Nabi Musa. Nabi Musa cara menjelaskan Tuhan itu mirip kalian teori syariat. Ya, kalau kalian mana? Gini ku kados tenggene keterangan tentang al-usul ilallah, al-usul ilal ilmi bi. Wa illa famin aina laka antal hadis wa wal qadir. Usul ilallah, orang sampai kepada Allah itu paling banter al-usul ilal ilmi bi. Al-usul ilallah, al-usul ilal ilmi. Kita sampai kepada Allah itu artinya kita secara ilmu musyahadah bersaksi akan adanya Allah, bahwa Allah punya asma husna. Bukan kita secara fisik yang kita hadis bersentuhan dengan Allah yang qadim itu mokal karena tidak ada kaitannya barang yang hadis, yang profan, yang fana dengan Allah yang nopo. Sebab itu Nabi Musa ini kenapa termasuk yang diceritakan Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa juga percontohan Tuhan, meskipun dia nabi, tapi dia itu fisik. Fisiknya Nabi Musa hadis. Kenapa? Ketika Nabi Musa 40 hari punya hak ketemu Tuhan karena sudah dikasih Taurat. Ini Nabi Musa aja kepengen Gusti, Robbi ini anggur. Padahal dia sudah menerima Taurat, tapi enggak marah arah pengiran langsung loh. Robbi ini anggur. Ambil pengiran malah dia dolanan. Ya ini cara ben roh aku, walakin inggur ilal jabal. Qala lan taroni, kowe ora bakal iso roh aku. Ini yang perlu diketahui orang-orang sufi, orang-orang kelenteng. Sak Nabi Musa sing kalimu wa mawon dijawab pengiran qala lan taroni. Kamu tidak akan bisa melihat saya, kata Allah. Walakin inggur ilal jabal. Saiki dites. Gunung artine kinayatun anil kuwah. Gunung sing luwih kuat timbang fisike Nabi Musa. Saiki delok gunung Musa. Fisike luwih kuat timbang kowe. Wong kok atu, kowe trimo koda. Tenang. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala berapa? Ketika dites gunung yang dari batu itu bersentuhan, baru mau bersentuhan dengan barang hal yang kodim. Ini kok Allah langsung hancur rebut. Musa sing kayak bapak kok waduh delok itu langsung pingsan. Wah orang Musa kok paham? Lanak ngono gak mungkin bersentuhan, wong gunung sing kuat langsung hancur. Musa sing kalimu wae langsung pingsan. Setelah pingsan Musa ngendikan tuk ire kamu kapok. Kok ora bakal kepen roh jeneng. Itu sana Musa kapok kepen roh pengeran itu. Mulane al-usul ilal wa al-usul ilal ilmi. Mulane kalau bolak-balik masuk. Mulane penting jadi ahli Quran itu penting. Di Quran itu tidak ada kata Allah yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ulama. Kenapa tidak bisa? Yang kita mintai tolong kan bukan asma Allah, tapi Allahnya. Tapi kenapa kok bisa? Karena orang tidak bisa usul langsung Allah. Mana utak ditoto, justru para pengeran. Mengkulo ulama era separah. Loh, bismillah kan kelawan asmane Allah. Yang kamu minta tolong itu Allah asmanya. Allah kan? Tapi orang itu tidak mungkin langsung Allah. Sebab itu pakai bismillah. Begitu juga bukan sabih robbaka. Enggak ada ayat sabih robbaka. Yang ada sabih isma. Sabih isma robbi. Itu kata ulama. Kenapa pakai isma robbika? Karena tidak gampang. Orang langsung menyentuh Tuhan. Harus lima tokoh isma. Makanya yang dikenalkan ke kita
yang dikenakan ke kita itu lahul asmaul asma itu artinya nama Allah atau istilah-istilah yang menunjuk keagungan bukan Allahnya, paham ya? Bukan apa? Kalau Allah langsung kok tebak jadi wong pelosok sing majnun, paham? Wis majnun juga doyan rokok, doyan ngombe arek. Menggolek pangeran nek ngene bunderan. Ini bunderan alun-alun ini dari mencari apa? Tuhan. Nah, ngarang buku ya perlu mencari apa? Tuhan. Orang buku sing luwih angkum meneh. Sejarah Tuhan. Mungkin dewe sejarah raro. Paling banter wong nulis sejarah itu ABG pasaran nganti sadar itu paling banter. Dene iso nulis sejarah zaman yang jamin. Paham ya? Kok nulis sejarah pangeran? Dia nulis sejarah dewe zaman umur tahun ora iso karena belum ingat kejadian zaman umur tahun. Setahun malah ora iso. Pemenang kejadiannya zaman yang jamin. Ngono nulis nopo? Sejarah nopo? Tuhan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya ada teorinya kenapa Al-Quran itu jarang ngendikan langsung Allah. Sabit isma rabbika. Tekan isti'anah boten billahi tapi apa bismillah dengan asmane itu mengandung teori syariat yang luar biasa. Aturan main hubungan makhluk sing profan sing fana sing renta sing akan hilang sing musnah ada hubungan zat sing jalali wal di Quran itu begitu tabarokasmu rabbika dzul jalal ora tabarokasmu apa tabarokasmu rabbika karena yang tidak dikenali manusia itu hanya ismu rabbika bukan apa bukan paham ya niku sirri. Nah jadi pulau sebagai ulama itu menerangkan itu sensitif bahkan Imam Ghazali sendiri ngendikan ilmu falsafah itu tidak baik diterangkan. Tapi kalau dunia itu harus diterangkan. Itu kan. Nah saya ini termasuk rusak niku. Mau kita berai iso, mau Quran dia iso, boleh pengen. Rujukan itu toko. Dari rujukan rosok. Nah rosok-rosokan ini rabar Tuhan bersemayam di semua kalau maksudnya dia ini rasa. Nah, orang ngoten niku orang pacarnya lebih seneng ya pacarku bersemayam di kalau gue dibeli pangeran kok dhek pacare ngono wae. Ngomongan ngono mbok rumono. Anggur kok nganggur paham ini penting kula. Jadi kisah Nabi Musa termasuk yang diceritakan Quran adalah pencariannya Musa terhadap Tuhan. Niku nate ngalami falam ma tajalla rabbuhu jabal ja'alahu dakka wa qarra Musa itu tidak kuat. Gunung yang fisiknya lebih kuat saja langsung hancur. Apalagi yang primotinten nanti. Weleng-weleng jadi al-usul ilah, wah itu al-usul ilal ilmi. Jadi orang kok usul ilawarnya kenal betul mana yang sifat-sifatnya. Lah sifatnya orang yang dikenal kita jadi qulul asmaul husna. Sabbih isma rabbika. Bukan sabbih rabbaka lho ya. Napa sabbih isma. Ya itu ada metode, ada makna syariatnya, aturan mainnya. Ya, tabarokasmu rabbika, bukan tabarokasmu tapi tabarokasmu. Ya, itu ada filosofi. Mulai lah ketika sahar ini balik, jadi masih satu tema semua. Sahar itu dikenalkan oleh Musa tentang Tuhan juga lewat al-ilmu bihi, yaitu cara mengetahui Tuhan bukan zatnya apa, bukan zatnya Tuhan. Ini kalau saya ini diperintahkan Allah itu siapa ya yang menghuni langit dan bumi, yang menciptakan kamu semua. Ya yang begitu diterangkan begitu. Orang Allah itu apa? Pokoknya wong ini berbentuk ini tidak ada. Mesti yang diterangkan itu sifat. Mulai nabi-nabi dulu kan ditanya pengenalan sapa? Ya Rabbul Alamin, Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin, sing qala wallazi khalaqa samawati wal. Ya begitu sifat-sifat. Nah, kemudian sekarang secara teori filsafat orang dilatih nyari Tuhan itu nyari zatnya dan pola-pola pikirannya, pola-pola irodanya. Yang pengira sampai dicari, ditebak-tebak pola irodanya pengira kupi piye. Akhirnya jadi aliran teologis yang nggak tahu-tahu. Ya terus saat ini udah di zaman fitnah.
Lah nak pun zaman fitnah ketika Nabi idza zuharatil fitan wal fidau falil alim ilma wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma. Kalau fitnah itu sudah merah, kalau ngalim itu ngetok orang alim. Lalu kalau sering aku ngalim ini perintah Nabi. Nah, sama tahu lah malah bodoh itu aku ngalim. Orang alim mau ngaku nopo. Tapi kalau ngaku bodoh itu haram, malah kena laknat. Paham ya? Kalau fitnah sudah menyebar, falil hiril alim ilma wong alim kudu ngetokno ngali. Nah ora fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi malah kena laknat. Karena kalau orang alim ngetokno orang alim itu lho kula sering debat wong desa wae. Kula sering ditakoni, menurut Pak Tuhan itu di mana? Jawab apa? Lah menurut kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab kamu siapa, nanti saya jawab Tuhan itu siapa? Ya saya manusia itu apa? Manusia ya orang ya, saya manusia apa? Ya manusia. Lah iya manusia itu apa? Manusia. Nanti saja Tuhan ya Tuhan ya. Oh, mau bulat itu ketemu bulat, bodoh. Mungkin ini biasa bulat. Satu rasa wujud Tuhan di mana? Rasa wujud kamu di mana? Karena kamu kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 kamu udah ada. Ya ada. Orang yang pernah ada, tidak perlu menyoal zat yang ada terus. Gak levelnya, gak nopo. Kalau masalah kriteria sejati, menaik pangeran, sampai nggak tahu manusia itu apa? Sampai coba bikin definisi manusia yang paling komplit sudah bisa. Manusia itu apa? Yang punya daging, punya darah. Waktu ya di daging bilang apa? Saya bisa berpikir, aku bisa pikir cara nyolong daging. Nyatanya nak nyolong ya pinternya gak karuan. Bahkan polisi raiso kadang aku iso. Deteksi narkoba gajah kadang polisi raiso aku nopo. Iso dari apa? Sudah bisa berpikir. Jadi buat isi manusia bisa berpikir, anjing juga bisa kucing itu saudara bikin rekam tikus dari apa? Bingung kan? Apalagi itu Tuhan, kita bikin definisi manusia yang komplit saja tidak. Lah ulama dulu punya tradisi, kalau ada tanya-tanya sensitif itu dipisoi. Lalu wonten cerita, Pak Kiai katanya setan dibikin dari api. Berarti dia di neraka yang jauh saja, api ketemu. Kiai itu terus mangkel gak jawab, mek pasir. Ditawur nang raine sing takok. Klinis dong. Lor. Ya lor pakai pasir tidak. Jadi manusia kok tanah kena tanah lor. Aku seneng gue kecerdasan lama-lama dulu yo, gake-gake lah jawab. Jadi kalau cerdasnya ketularan lama ya itu sering buat cerita-cerita kecerdasan lama dulu. Cangkem elek tapi penting. Lagi ya nggak bisa cangkem elek ketemu cangkem apa? Itu katanya benar bener. Di tengah bumi, sambil 17 tahun. Tenang aja. Ya, gak percaya kurang biasa. Gak kuatin, mau dorang roy tak kok. Dalam mau dorang roy gak apa. Barang-barang kalau baca, raja itu bingung mikir tengah bumi ini. Bingung raja aku. Kok pernah ada yang bingung menjawab aku? Saja bingung banget. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama yang kalau ditanya malah nanya. Makanya kalau kamu ditanya orang-orang tertawa, Tuhan itu apa? Saya kamu itu siapa? Karena pertanyaan itu sah kalau dari penanya yang siapanya juga harus jelas. Jadi kan kode bulat deh, kode nomor. Yang jelas manusia dikenalkan oleh Tuhan itu makhluk sing lam yakun syai'an pernah tidak ada. Jadi itu hebatnya Quran. Membuat definisi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang wujudnya pernah tidak ada. Dan dari pernah tidak ada ini kemudian manusia dianggap sangat tidak penting, sangat tidak mempengaruhi kejadian langit dan
Sehingga ketika dia ada dan bisa berpikir, kok menyoal Tuhan oleh Quran disebut khotimum. Wong wujud wujud ayat. Kok nyoal wujud yang wis di wong anyar nyoal wong awal. Paham ya faedah wa khotimum. Sebab itu pertanyaan tentang Tuhan itu alihkan saja ke teori syariat. Ini ketika dikaji Nabi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khalq. Ulama punya kaidah dan ini diikuti oleh ulama seluruh dunia dalam hal ini ma qara bibalika faqah bisilafi dzat. Apa yang terbersih di hatimu Allah itu kayak apa? Ya tidak kayak gitu. Misalnya kita terbersih Allah itu paling kayak ini. Ya ada kayak gitu. Berarti milik ini ya ada kayak gitu lagi. Pokoknya ma qara bibalik faqah bisilafi dzat. Yang disebut laisa kamitslihi syai'un atau istilah populer mukhalafatul lil hawa. Lah cuma kriminalnya wong soleh-soleh wis ngerti nek Allah mukhalafatul lil khawatir. Wis ngerti nek Allah laisa kamitslihi syai'un. Tetep ae nang swarga bayarna ora apa. Tapi yo tetep bayarno kumpul tidak. Mulane kon wajib diri dan subhanallah ben pikirane dhewe sing mesum ning ngarepe pangeran ilang. Paham? Kok dene bayarno ning swarga yo ora pangeran. Tapi yo ora napa? Ngono lah terus kok bayangane dhewe. Jadi tahu ya. Terbujurnya dirinya juga paling enak dari sebenarnya paling ayu. Iya karepe. Mula masalah warga anut kanca kula sing lucu-lucu. Jiran roh sebabnya nabi-nabi enggak ada. Apa? Malaikat itu aslinya pemalas Gus. Lah piye? Wong ahli swarga kan kudu ganteng-ganteng. Lah nabi ku mesti swarga, nek elek bae kakean. Dari alasan, kenapa nabi-nabi itu ganteng? Karena nabi mesti penduduk. Wah, anak nabi gue elek, untuk baik kakek. Teori ini masuk akal. Mulai mau nakal-nakal itu, foto-foto elek. Membunuh suatu berbangan. Berubah ya, apa? Coba orang sholat-sholat, foto-foto ganteng. Kau berubah ya, apa? Jangan ngomong. Jadi kanca kula niku sing contohkan kula Gus. Sebenarnya swarga sing klasik. Ra enak kumpul nabi-nabi sungkan. Swarga dheweane kumpul kula tek ngopi tek rokok. Tak agak-agak kalau bener ini. Swarga bener kumpul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nak sowan kok gak apa-apa kumpul terus meriang. Artinya asumsi kita tentang Nabi saja salah, apalagi tentang Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan ketemu Tuhan, kemudian di saat yang sama Anda bayangkan nikmati bidadari beberapa aneka makanan. Masa orang pengenan tinggal keluar? Kan tidak lucu. Sebab itu bolak-balik subhanallah. Cara kita bersama Tuhan saat itu pun kita tidak tahu persisnya. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetap tidak tahu. Ketika kita di surga pun tidak tahu persisnya kebersamaan kita. Bersama Allah pun tidak tahu. Tetap laisa kamitslihi syai'un, tetap maqata bibalik faqah bikhilafi atau istilahnya mukhalafatun. Ini penting kalau ulang-ulang karena banyak orang yang sok tahu Tuhan tapi tidak jelas hubungannya. Nabi Musa itu nabi kalimullah, orang yang paling dekat dengan Allah. Niku mawon falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa Inna wa ta'ala wa ta'itilu bakal batal sapa. Saya mengaku tegese batal sapa ing sihir. Inna wa ta'ala wa la yusriku amalan mufsidin. Wa yuqiku lan guna sapa wa yusitu wa yutiru sapa wa hak yang hak di kalimat iklan biro kalimat apa isma wa iki. Lan biro janji Allah walau karya senajan ora seneng sapa muslimuna biro kon dhewe wong sing akeh dhewe. Wow.